Assalamualaikum, halo bosku. Jumpa lagi dengan saya Herianto Trisaputra. Ya, kali ini kita masih di Estafet Edition. Ini adalah lanjutan dari video yang pertama. Karenanya bosku harus melihat pada video pertama agar bosku bisa menjadi jawara atau menjadi top skor dari pesaing-pesaingnya. Total ada 15 soal dan pastinya disertai bumbu full tips dan trik untuk menaklukkan yang passing grade TKP juga ikut meningkat. 10 soal anti radikalisme ada di dalam video ini. Untuk itu bosku gasa abis agar top skor. Ingat, tonton sampai habis dan kita belajar bersama-sama. Ya bosku, sebelum kita memasuki pembahasan soal, ini ada beberapa strategi. Ada 5 strategi untuk menaklukkan soal-soal TKP model HOTS. Soal TKP ini, tes karakteristik pribadi ini terbilang cukup unik. Untuk menaklukkannya bosku harus matang strategi, harus pandai-pandai menganalisis, memandang dari berbagai sudut pandang opsi jawaban agar bosku mendapatkan poin terbaik atau poin tertinggi, yaitu 5. Karena sekali lagi kita ingatkan bahwa TKP ini ada poin tertingginya 5 dan sampai 1, terendahnya 1. Strategi pertama bahwa baru saja beberapa hari yang lalu keluar Permenpan RB, Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 27 tahun 2021, bahwa ada perubahan jumlah soal yang apabila pada 2019 kemarin jumlah soal TKP hanya 35, tahun ini sudah dipastikan akan bertambah 10 butir sehingga total jumlah menjadi 45 butir soal. Dan juga passing grade-nya meningkat. Apabila 2019 ini 126, maka tahun ini menjadi 156. Normalnya biasanya pada 2018, 2019 TKP itu pada nomor 66 sampai habis. Tahun ini kemungkinan 66 sampai 110 itu akan berisi soal TKP. Tetapi ada juga pengakuan dari teman-teman yang telah mengikuti tes sekolah kedinasan, beberapa nomor dilakukan pengacakan, makanya di sini saya sertakan juga, dan bisa saja dilakukan pengacakan karena itu hak mutlak dari sang pembuat soal. Jika normalnya 66, tetapi bisa saja dilakukan pengacakan. Harapan kita tetap mulai nomor 66 sampai 110 ini TKP. Jadi kalau 1 sampai
30 TWK, maka nomor 31 sampai 65 adalah TIU dan TKP 66 sampai 110. Jadi pandai-pandailah mengatur strateginya. Strategi kedua, TKP bukan tentang baik atau buruk, tetapi tentang yang paling sesuai atau mendekati dengan kata kunci dari suatu tema atau kisi-kisinya yang diusung soal tersebut. Misalnya soal nomor 66 mengusung sosial budaya, temanya tentang sosial budaya, maka pilihlah yang bisa mampu beradaptasi, tidak ada kata tapi bahasanya beda, budayanya beda, sehingga itu akan mengurangi kinerja kita sebagai ASN. Kemudian strategi ketiga, setiap jawaban yang sesuai atau mendekati dengan tema akan mendapatkan nilai 5. Nah, ini sama seperti tadi. Sedangkan yang semakin jauh atau tidak sesuai akan bernilai 1. Kalau boleh kita bilang istilahnya nilai mati, 1 dan 2 itu nilai mati ya kalau menurut saya. Jadi upayakan bosku mendapatkan poin tertinggi atau nilai 5, sehingga bosku bisa menggapai top score. Strategi keempat, baca soal dengan tenang. Tapi upayakan juga cepat, fokus. Nah, untuk terbiasa ini tenang, fokus, maka harus sering-sering berlatih, sering-sering dibiasakan membaca cepat. Dan prioritaskan memilih jawaban yang sesuai dengan realita, tidak berhayal, apa adanya, netral atau tidak berpihak, dengan tetap memperhatikan kondisi dan norma hukum yang berlaku. Nah, jadi tetap memperhatikan kondisi dan norma hukum yang berlaku. Idealis perlu, tetapi juga harus realistis. Jangan jawaban malaikat tetapi tidak realistis, tidak sesuai real, maka itu jebakan ya bosku, jebakan soal TKP. Jadi upayakan hindari, karena itu kita harus realistis. Realistisnya seperti apa? Seperti yang diinginkan organisasi. Kembali lagi, jika ingin memahaminya maka bisa dilihat video pertama sebelum ini, part 1-nya. Kemudian strategi kelima, jangan ada jawaban yang kosong. Pastikan semua jawaban terisi dengan perhatikan kesesuaian atau paling mendekati dengan kata kunci dari suatu tema yang diusung soal. Nah, ini upayakan jangan ada yang kosong khusus pada TKP, karena kalaupun salah juga akan kita mendapatkan poin 1. Ya bosku, kita memasuki pada soal ke-11. Apabila pembacaan soal dan opsinya saya terlalu cepat, mohon diatur sesuai kebutuhan bosku. Begitu juga sebaliknya. Soal 11. Banyak karyawan dari perusahaan yang Anda pimpin tiba-tiba mengundurkan diri. Di antaranya merupakan karyawan yang berprestasi dan berkinerja baik. Anda mengetahui jika kebanyakan alasan pengunduran diri karyawan tersebut adalah karena perusahaan tidak memberikan kesempatan pada karyawannya. Karena perusahaan tidak memberi kesempatan pada karyawannya untuk mengembangkan diri. Di sisi lain, keuangan perusahaan sedang tidak memungkinkan untuk hal tersebut. Sedangkan jika hal ini terus dibiarkan akan berdampak buruk dan merugikan perusahaan Anda.
karena kehilangan SDM yang bagus. Sikap Anda: A. Memberikan karyawan kesempatan untuk mengembangkan diri dengan cara mengikutkan seminar. B. Memberikan karyawan kesempatan pengembangan diri dengan mengikutkan pelatihan. C. Semua perusahaan ingin karyawannya berkembang, tapi karena kondisi keuangan perusahaan sedang tidak mendukung, hal ini tidak terhindarkan. D. Pemimpin sendiri harus memberikan pembekalan tersebut agar karyawan bisa mengembangkan dirinya ke arah yang lebih baik. E. Pemilik perusahaan harusnya lebih peka terhadap karyawan dan memfasilitasi pengembangan diri mereka. Silahkan di pause. Ya, langsung kita coba bahas ya. Jadi ini bosku posisinya sebagai pemimpin, sebagai pimpinan perusahaan. Masalah utamanya adalah ini. Karena perusahaan tidak memberikan kesempatan pada karyawannya untuk pengembangan diri, untuk mengembangkan diri. Ini masalah utama. Kemudian masalah karena perusahaan tidak memberi kesempatan, banyak karyawan akhirnya ingin mengundurkan diri, termasuk karyawan yang berprestasi dan berkinerja baik. Artinya SDM-nya yang bagus-bagus. Di sisi lain, keuangan perusahaan sedang tidak memungkinkan, artinya kondisi keuangannya sedang tidak baik. Nah, jadi sikap Anda adalah perlu diingat, Anda di sini posisinya sebagai pemimpin. Ini adalah temanya profesionalisme. Langsung kita cari. Kalau opsi C ini nilai mati ya bosku. Karena tidak memberikan solusi, artinya dia hanya, semua perusahaan ingin karyanya berkembang, nah tapi ini hanya mandek saja bosku ya, padahal kondisinya banyak yang ingin resign sehingga bisa kehilangan SDM yang bagus. Padahal SDM bagus ini pada sebuah organisasi atau ini, pada kasus ini perusahaan, maka itu adalah aset untuk perusahaan tersebut. Yang namanya aset, apabila asetnya tidak baik, maka hasil kinerja perusahaan juga akan berdampak tidak baik. Kemudian kalau kita lihat lagi opsi E, ini malah menyalahkan pemilik perusahaan. Sebagai seorang pemimpin tidak boleh seolah-olah lempar batu sembunyi tangan, tidak memberikan solusi. Jadi ini juga nilai mati, kita coret. Jadi tinggal opsi A, B, dan D. Kita lihat lagi. Kalau dia opsi D, nah ini kan katanya pimpinan sendiri harus memberikan pembekalan. Nah ini seperti sudah terlambat, ibarat kapal selam sudah
air sudah masuk, kapalnya sudah sulit diselamatkan, baru memberikan pembekalan. Ini menunjukkan kinerja selama ini apa sebagai pemimpin, kenapa tidak memberikan pembekalan dari awal. Ini juga menjebak-jebakan ini bosku, agar kalian bisa mengamankan diri. Ini sudah terlambat, tidak baik. Seorang pemimpin harusnya memberikan pembekalan, pengarahan atau pembinaan dari awal untuk pengembangan dirinya ke arah yang lebih baik. Ini malah memberikan pembekalan ketika kondisinya sudah seperti ini. Ini juga nilai mati. Jadi tinggal opsi A atau B. Opsi A memberikan kalian kesempatan untuk mengembangkan diri. Nah, ini kita kembali lagi, kondisi keuangannya sedang tidak memungkinkan. Jadi jika kita analisis lagi, mana sesuai dengan kondisi keuangan perusahaan sesuai pada soal, apakah seminar atau pelatihan yang lebih, katakan yang lebih murah. Jadi sudah tentu yang seminar. Jadi ya, harapan kita win-win solutionnya SDM yang bagus, karyawan yang punya SDM yang bagus tidak menjadi resign, dan keuangan perusahaan yang sedang kolab juga tidak terlalu jatuh semakin dalam. Ya bosku, bagaimana sependapat ya? Clear? Kita memasuki soal ke-12. Anda diminta atasan untuk merevisi peraturan perusahaan berkaitan dengan efisiensi keuangan. Maka hal-hal yang akan Anda revisi adalah A. Melihat efisiensi jam operasional, jika memungkinkan mengubah jumlah hari kerja dari 6 hari kerja menjadi 15 hari. B. Efisiensi penggunaan listrik dan internet. C. Efisiensi penggunaan kendaraan operasional sebagai sarana antar jemput karyawan. D. Membatasi jumlah pemakaian telepon. E. Melakukan pemotongan kompensasi uang makan pada karyawan yang datang terlambat. Ya, silahkan bosku. Kalau sudah ketemu jawabannya, kita bahas bersama-sama. Jadi pada kasus ini, pada masalah ini, Anda diminta atasan untuk merevisi peraturan yang sudah ada pada perusahaan berkaitan efisiensi keuangan. Artinya keuangannya disuruh efisien, disuruh menghemat. Sama kalau kita ibaratkan istilah santainya, disuruh seperti diet, maka juga harus memperhatikan hal-hal yang esensial. Kalau diet ingin katakan cepat ramping, tapi diet 3 hari, 4 hari, bahkan seminggu nggak makan, ya malah membahayakan tubuh itu sendiri. Ini sama halnya juga disuruh dengan menghemat keuangan. Jadi harus idealis perlu, tetapi juga harus realistis. Kalau opsi A, melihat efisiensi jam operasional jika mungkin. Nah, ini tidak ya bosku ya. B. Efisiensi menghemat penggunaan listrik dan internet. Kalau untuk sebuah perusahaan zaman sekarang ini, listrik, internet adalah hal yang vital. Jadi sesuatu yang esensial. Sepertinya jika ingin dihemat, maka kesulitan, bisa jadi malah perusahaannya pincang. Bukannya menghemat menuju arah lebih baik,
bahkan berdampak lebih buruk. Jadi ini juga tidak. Opsi B. Opsi C, efisiensi penggunaan kendaraan. Nah, ini kita keep dulu. D, membatasi jumlah pemakaian telepon. Ini kalau menurut saya juga mirip-mirip seperti opsi B. Ini juga tidak bisa. Jadi bagaimana kinerja katakanlah operasional perusahaan akan berjalan jika pembatas pemakaian teleponnya dibatasi. Jika ada yang telepon masuk, telepon keluar dibatasi, maka ya sulit sekali, bosku. Juga ini tidak. Opsi E, melakukan pemotongan kompensasi uang makan pada karyawan. Wah, ini bisa juga melanggar hak asasi ya, bosku. Malah karyawannya jadi tidak semangat, berdampak lebih buruk pada perusahaan. E juga tidak, bosku. Jadi jawabannya C, efisiensi penggunaan kendaraan operasional. Nah, jadi selama ini perusahaan punya kendaraan operasional untuk antar jemput karyawan. Nah, ini bisa kita revisi. Boleh jadi karyawannya menggunakan kendaraan pribadinya sendiri, motornya sendiri, mobilnya sendiri. Jadi ini bisa kita hemat. Jadi jawaban yang benar adalah yang C. Clear, bosku? Selanjutnya soal 13. Kematian akibat kasus COVID-19 di Indonesia akhir-akhir ini selalu tembus rekor baru yang mencengangkan. Baru beberapa hari ini datang kabar dari tetangga Anda yang terkonfirmasi positif mengidap penyakit COVID-19 dinyatakan meninggal dunia. Maka Anda akan A. Meminta izin tidak masuk kerja dan mengurusi pemakaman tetangga Anda. B. Izin untuk terlambat masuk kerja dan membantu pihak keluarga yang ditinggalkan sebisa Anda. C. Masuk kerja seperti biasa dan turut berpartisipasi mengurus kematian tetangga selepas kerja. D. Tetap bekerja karena tidak terlalu merasa memiliki tanggung jawab membantu tetangga tersebut. E. Menyampaikan ucapan pesan bela sungkawa dan memberikan santunan sesuai kemampuan. Silakan di pause. Kalau sudah, kita jawab bersama-sama. Nah, ini soal kasus ini tentang sosial budaya, bosku. Jadi sosial budaya bagaimana kita beradaptasi kepada tetangga yang terkena COVID dan meninggal dunia. Jadi kita bagaimana beradaptasinya, tapi juga tetap menunjukkan sikap empati kepada tetangga kita tersebut. Jadi yang A kita tahan dulu, B tahan dulu, C, yang D ini tetap bekerja, tidak. Nah, ini seolah-olah menunjukkan tidak ada rasa empati, dan juga ini tidak berhubungan dengan pekerjaan. Soal ini bukan menyangkut tentang profesionalisme. Jadi ini jangan dipilih. Kita lihat lagi. Meminta izin tidak masuk kerja, ini boleh, bosku, tapi mengurusi pemakaman tetangga Anda. Nah, ini masa pandemi, semuanya dibatasi sesuai anjuran pemerintah. Apalagi tetangga sampai meninggal dunia, maka yang mengurus pemakamannya diperlakukan secara khusus. Ada tim khusus dari pemerintah tersendiri yang mengurus. Jadi tidak serta-merta kita mengurus seperti bukan pada masa pandemi, karena tim khususnya memakai APD lengkap guna mencegah penularan kembali dari COVID-19. Jadi ini tidak bisa, bosku ya, yang opsi A. Opsi B, izin untuk terlambat
Kita tahan dulu. Masuk kerja seperti biasa dan turut berpartisipasi. Ya, ini juga sama aja. Mengurus kematian selepas kerja ini juga tidak bisa karena ada tim khusus. Opsi E, menyampaikan ucapan pesan bela sungkawa. Nah, ini sesuai juga dengan karena ucapan pesan ini bisa disampaikan secara langsung ataupun melalui media, misalnya sekarang melalui telepon atau pesan singkat atau pesan WA itu, dan juga tetangga pihak keluarga yang sedang berduka juga akan memaklumi jika kita menyampaikan ucapan pesannya melalui telepon ataupun SMS karena kan eranya sedang pandemi. Jadi kita tidak meninggalkan sikap empati kita sebagai tetangga dan juga tidak menyalahi aturan pada masa pandemi yang mana segala aktivitas dibatasi untuk mencegah penularan COVID-19. Memberikan santunan ya ini sudah benar bosku ya. Jadi kalau opsi antara B dan E, jadi yang paling tepat adalah opsi E. Opsi B ini tepatnya pada bukan masa pandemi. Jadi kalau masa pandemi tidak bisa kita serta-merta membantu pihak keluarga karena masih era pandemi. Soal 14. Saya adalah lulusan seorang SMK yang saat ini sedang mencari pekerjaan. Beruntungnya saya memperoleh bantuan dari pemerintah berupa kartu prakerja. Oleh karena itu seharusnya saya A. menggunakan kartu tersebut dengan bijak agar mudah mencari pekerjaan. B. mampu menciptakan lapangan pekerjaan baru untuk masyarakat dan bermanfaat bagi negeri sendiri. C. memanfaatkan kesempatan tersebut dengan maksimal untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. D. menajamkan keahlian dan memperkaya wawasan. E. antusias dan menggunakan kartu tersebut untuk meningkatkan skill. Ya, silahkan langsung saja kita bahas sama-sama. Jadi ini kita ditampilkan kita sebagai seorang anak yang barusan lulus dari SMK, sekolah menengah kejuruan, yang sedang mencari pekerjaan. Oleh pemerintah dapat bantuan berupa kartu prakerja. Jadi bisa langsung kita coret opsi C ini sudah melenceng dari target pemerintah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ini lebih tepatnya bukan penggunaan kartu pekerja tapi bansos, bantuan sosial. Jadi C sudah pasti nilai mati. Kita lihat lagi. Menggunakan kartu tersebut dengan bijak. Kita tahan dulu. Opsi B, mampu menciptakan lapangan pekerjaan baru. Sedangkan kita masih anak lulusan baru SMK, ini sangat tidak realistis bosku. Jadi bisa kita coret dan kita tinggalkan. Jadi tinggal A, D, dan E. Sebenarnya kalau kita analisis kembali, kita lihat dari berbagai sudut pandang, antara D dengan E ini sama ya bosku ya. Menggunakan kartu tersebut dengan meningkatkan skill, ini menajamkan keahlian dan memperkaya wawasan. Ini saja dibedakan ada antusiasnya. Sedangkan kalau kita kembali pada soal, kita ingat menengah kejuruan. Artinya kita ambil contoh misalnya seorang
SMK Teknik Mesin. Jadi kita kalau di opsi D ini sesuai dia menajamkan keahliannya mesinnya dan lebih spesifik. Kalau yang E ini kalau kita analisis lagi, kita telaah lagi, ini hanya meningkatkan skill apa? Boleh jadi skill tata boga malah yang sudah lulusan teknik mesin malah meningkatkan skill tentang dunia permasakan tata boga. Jadi tidak efektif penggunaan kartu prakerjanya. Jadi ini bisa kita coret. Jadi tinggal opsi D dan A. Kita lihat lagi, menggunakan kartu tersebut dengan bijak agar mudah mencari pekerjaan. Oke, sudah benar dengan bijaknya. Tapi kalau kita analisis yang D lebih lengkap, menajamkan keahlian, sudah sesuai dengan SMK dan memperkaya wawasan. Nah, sebenarnya ini bisa juga bermakna untuk mudah mencari pekerjaan. Jadi sudah lebih lengkap sesuai dengan keinginan soal. Jadi opsi yang paling tepat adalah yang D. Jawabannya yang paling tepat adalah D. Poin tertingginya adalah D. Menajamkan keahlian dan memperkaya wawasan. Soal 15. Soekarno adalah seorang ahli statistika di perusahaan startup tempat dia bekerja. Dalam bertugas, ia lebih sering berada di belakang komputernya untuk mengolah data. Namun kali ini Soekarno ditugaskan mengunjungi daerah pedalaman dan berinteraksi dengan masyarakat setempat untuk mengumpulkan data. Soekarno merasa gugup. Jika Anda adalah seorang atasan Soekarno, apa yang akan Anda lakukan? A. Memberikan tugas terperinci untuk memudahkan Soekarno dalam melaksanakan tugasnya. B. Bersikap biasa saja karena tugas adalah tanggung jawab semua karyawan. Karenanya, siapapun harus bersiap menjalankan tugasnya. C. Menanyakan kesediaan dan kesiapan Soekarno dalam menjalankan tugas tersebut. D. Berdiskusi tentang ide dan masukan yang dapat diberikan Soekarno kepada atasan dan perusahaan tentang tugas tersebut. E. Memfasilitasi segala kebutuhan dan permintaan Soekarno dalam bertugas. Ya, langsung saja kita bahas bersama-sama. Jadi kita sebagai atasannya Soekarno ini selama ini bekerja di belakang komputer ya, hanya berjibaku dengan komputer, kertas ataupun tinta. Makanya dia merasa gugup ketika ia ditugaskan di pedalaman dan disuruh berinteraksi dengan masyarakat setempat. Opsi A kita tahan dulu. Opsi B bersikap biasa saja karena tugas adalah tanggung jawab. Nah, ini juga pernyataan yang menjebak. Karena kita ketahui ini adalah sebuah perusahaan, artinya kalau istilah santainya ya ini sebuah tim. Sebuah perusahaan ya tim, artinya kalau opsi B ini bisa langsung kita coret. Bagaimanapun juga kita sebagai atasan harus tidak bisa melepas begitu saja bawahan kita, anak buah kita. Harus tetap kita beri motivasi, kita beri arahan, kita bina. Apalagi Soekarno ini dia gugup karena tidak pernah terjun langsung. Jadi ini nilai mati, bosku. Opsi C-nya menanyakan kesediaan. Nah, ini menurut saya juga nilainya rendah karena masih menanyakan kesediaan. Padahal seharusnya seorang Soekarno sebagai karyawan, sebagai pegawai, dia harus sadar bagaimanapun juga harus siap sedia. Jadi tidak perlu lagi ditanyakan. Ini juga bisa kita coret. D kita simpan dulu. Opsi E ini terlalu
memfasilitasi segala kebutuhan. Karena baru ini ya tidak juga seperti ini ya bosku, malah banyak berdampaknya. Tidak semua kebutuhan, semua permintaan harus dipenuhi. Jadi ini juga nilainya rendah, bisa kita coret. Jadi tinggal A dan D. Kalau kita lihat lagi, jadi poin tertingginya adalah, karena kita sebagai atasan, yang paling tertinggi adalah yang D. Kita ajak diskusi tentang ide dan masukan yang dapat diberikan Soekarno. Bisa juga Soekarno memberikan masukannya, idenya tentang tugas tersebut. Jadi yang paling tepat adalah yang D. Yang poin tertingginya adalah D. Karena Soekarno-nya gugup, jadi dengan kita saling sharing dengan harapan bisa mengurangi rasa gugupnya dan dia mampu bertugas dengan baik. Kalau opsi A ini masih kurang tepat ya bosku, poinnya hanya 4 kalau menurut saya. Memberikan tugas terperinci, kita hanya memberikan tugas tapi tidak you give me, I give you. Jadi apa yang ada di pemikiran atau idenya seorang Soekarno tidak tercover. Ya, ini kita menyambut Permen PAN RB, maka kita sajikan soal anti radikalisme spesial untuk bosku. Peringatan disampaikan Presiden Jokowi terkait ancaman ekspansi ideologi transnasional radikal. Jokowi pun meminta penanaman nilai-nilai Pancasila dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa. Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat memimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2021 seperti disiarkan di akun YouTube Sekretariat Presiden, Selasa tanggal 1 bulan 6 2021. Mulanya Jokowi berbicara mengenai tantangan Pancasila yang tidak mudah. Walaupun Pancasila telah menyatu dalam kehidupan kita sepanjang Republik Indonesia ini berdiri, tantangan yang dihadapi tidaklah semakin ringan. Globalisasi dan interaksi antar belahan dunia tidak serta-merta meningkatkan kesamaan pandangan dan kebersamaan, kata Jokowi. Jokowi meminta semua pihak waspada terkait rivalitas antar ideologi, termasuk soal meningkatnya ideologi transnasional di era disrupsi teknologi ini. Yang harus kita waspadai adalah meningkatnya rivalitas dan kompetisi, termasuk rivalitas antar pandangan, rivalitas antar nilai-nilai, dan rivalitas antar ideologi. Ideologi transnasional cenderung semakin meningkat, memasuki berbagai semua lini kehidupan masyarakat. Dengan berbagai cara dan berbagai strategi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga mempengaruhi landscape kontestasi ideologi, ujar Presiden Jokowi. Soal 16. Sebagai seorang calon ASN, bagaimana sikap Anda menyikapi isu radikalisme berkenaan dengan kekhawatiran adanya ekspansi ideologi transnasional radikal? A. Isu radikalisme merupakan permasalahan yang baru saja terjadi dan sebaiknya diadakan kajian khusus. B. Pancasila harus menjadi pondasi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkeindonesiaan. C. Calon ASN harus proaktif mencari berita tentang radikalisme dan dibagikan ke sosial media agar masyarakat waspada. D. Ideologi dan pemahaman radikalisme akan berkurang apabila masyarakat diberikan pendidikan tentang anti-radikalisme secara menyeluruh. E. Meminta pemerintah agar menjaga kedaulatan negara dari adanya pemahaman radikalisme. Silakan bosku jika ingin menjawabnya. Sudah kita coba bahas bersama-sama. Di sini kita sebagai seorang ASN, calon ASN, CPNS, ada isu radikalisme, khawatir. Opsi A kita tahan dulu, B tahan dulu, C, D, E. Ini bisa langsung kita coret. Kenapa? Karena di sini katanya
kita meminta pemerintah, padahal kita sebagai seorang calon ASN harus turut serta. Seorang ASN, kita ketahui ASN juga artinya ASN kita masuk ke dalam sistem pemerintahan atau roda pemerintahan, artinya kita juga harus turut serta membantu pemerintah untuk menangkal adanya ekspansi ideologi. Ini malah opsi E ini berpangku tangan, tidak hanya mengandalkan pemerintah. Jadi ini nilai mati bosku, tidak bisa dipilih, jangan kita pilih. Kalau sudah habis wawasannya, kita coba bahas, kita coba hadapi dengan logika. Opsi A, permasalahan baru. Nah, ini kajian khusus malah tidak memberikan solusi. Ini juga nilai rendah, jangan dipilih bosku. Opsi B, tahan dulu. Opsi C, calon ASN harus proaktif mencari berita. Ini malah terlalu muluk-muluk, karena ini malah menyalahi prosedur. Ini sudah ada tugasnya bagian penerangan informasi. Ini calon ASN secara umum bisa jadi dia ASN bagian kesehatan atau bagian mesin, jadi tidak spesifik. Seharusnya sudah ada tugas khusus seorang penerangan, bagian penerangannya, maka ini juga nilainya rendah. Kalau seorang, katakanlah seorang bagian kesehatan malah proaktif mencari berita yang ada dan dibagikan ke sosial media agar masyarakat waspada, malah boleh jadi kurang pas, karena bisa jadi informasi yang kita bagikan itu malah menjadi sumber hoax, bukannya menyelesaikan masalah malah menambah masalah baru. Jadi ini nilainya rendah kalau menurut saya. Kita lihat lagi antara opsi A dengan D. Opsi D, ideologi dan pemahaman radikalisme akan berkurang apabila masyarakat diberikan pendidikan anti radikalisme. Nah, ini sudah maaf menurut saya antara opsi B dengan D, karena opsi A sudah kita coret. Opsi B ini lebih lengkap karena di sini sudah dinyatakan Pancasila adalah pondasi. Nah, yang namanya pondasi dia lebih lengkap. Jadi maksudnya ini Pancasila ini harus ditanamkan di pondasi kita. Sedangkan kalau masih opsi D ini sudah baik tapi masih kurang sempurna, karena dia hanya memberikan pendidikan anti radikalisme, tidak, pondasinya itu, yang esensinya itu tidak ditanamkan kembali. Jadi kalau menurut saya yang paling tepat adalah B. Pancasila harus menjadi pondasi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Jadi pondasinya kita tanam dulu, kita tanam kuat-kuat dengan harapan ekspansi ideologi transnasional ini bisa kita tangkis, bisa kita hentikan, karena pondasi Pancasilanya sudah kuat. Sedangkan opsi D ini masih kurang, dia hanya memberikan pendidikan anti radikalisme tapi tidak memberikan pondasi yang kokoh. Jadi yang paling tepat adalah B. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB Cahyokumolo mengungkapkan adanya paham radikalisme di lingkungan pemerintahan.
Bahkan Cahyo kerap mencopot oknum PNS yang terpapar paham radikalisme dan terorisme. Hal ini disampaikan Cahyo saat menghadiri rilis survei Lembaga Survei Indonesia atau LSI bertajuk Tantangan Reformasi Birokrasi, Persepsi Korupsi, Demokrasi, dan Intoleransi di Kalangan PNS. Cahyo awalnya mengungkapkan paham radikalisme sangat erat kaitannya dengan praktek intoleransi. Dia menyayangkan banyak kehilangan orang-orang pandai di lingkungan pemerintahan akibat hal ini. Kami banyak kehilangan orang-orang pintar yang seharusnya dia bisa duduk di eselon 1. Yang dia seharusnya bisa duduk di eselon 2. Yang seharusnya dia bisa menjadi kepala badan atau lembaga. Tapi dalam TPA, tes potensi akademiknya, dia terpapar masalah-masalah radikalisme dan terorisme, kata Cahyo hari Minggu tanggal 18 bulan 4 2021. Masuk soal 17. Pernyataan Cahyo Kumolo merupakan kondisi yang juga terjadi pada instansi Anda. Saat ini di bidang yang Anda pimpin, ada staf yang Anda curigai sudah terpapar paham radikalisme. Bagaimana sikap yang sebaiknya Anda ambil? A. Melaporkan kepada bagian kepegawaian agar kecurigaan Anda dapat ditelusuri dan ditindaklanjuti. B. Merapatkan dengan bidang yang lain mengenai tindakan yang sebaiknya diambil. C. Menjadikan bahan obrolan di kantor agar staf tersebut meninggalkan pemahaman radikalisme. D. Mengusulkan kepada bagian kepegawaian agar memberhentikan saja staf tersebut. Atau E. Mengajak staf tersebut untuk berbicara secara personal dan menanyakan mengenai kecurigaan Anda agar mendapatkan klarifikasi. Nah, jadi pada soal ini disajikan Anda lagi-lagi menjadi seorang pemimpin. Seorang pemimpin yang kemudian ada staf yang kita curigai sudah terpapar radikalisme. Kita lihat opsinya, bisa langsung terlihat jelas pada C ini bukan mencerminkan seorang pemimpin. Ini bisa langsung kita coret. Masa bawahan kita, staf kita, yang mana bawahan staf kita itu masih tanggung jawab kita, dijadikan bahan obrolan, ini sangat tidak dianjurkan, apalagi seorang pemimpin. Opsi D juga langsung memberhentikan, ini juga tindakan yang terburu-buru, tindakan yang tidak baik, yang tidak benar. Sebagai pemimpin seharusnya tidak langsung serta-merta, boleh disebutin dengan tindakan frontal, terlalu terburu-buru, menggunakan emosi. Kalau opsi A kita tahan dulu, opsi D juga tidak. Ini juga sama seperti opsi D, merapatkan dengan bidang lain. Kalau rapatnya masih bisa lah kita terima, tapi langsung dengan bidang lain ini juga merupakan tanggung jawab kepada bawahan, karena bawahan juga masih tanggung jawab kita, masih kesalahan bawahannya juga menjadi tanggung jawab kita. Jadi merapatkan dengan bidang lain ini terlalu terburu-buru. Jadi yang paling tepat adalah, bisa langsung kita lihat sesuai dengan soal, adalah yang paling tepat kalau menurut saya adalah yang E. Karena kita ketahui kita sebagai pemimpin ini ada staf yang baru kita curigai, masih kita curigai, kalau bisa kita sesuai dengan opsi ini kita panggil dulu staf tersebut, kita ajak bicara personal, ajak bicara 4 mata, kita tanyakan apakah kecurigaan selama ini bagaimana, kita meminta klarifikasi dari yang bersangkutan. Boleh jadi kecurigaan kita ini salah. Jadi yang paling aman dan paling tepat adalah opsi E.
sikap yang mencerminkan pemimpin sejati, tidak serta-merta berburu-buru langsung mengambil keputusan, langsung langsung lepas tangan, padahal bawahan itu adalah tanggung jawab kita sebagai pemimpin. Jadi memang benar soal TKP ini harus berbagai sudut pandang dianalisis, dianalisa agar kita mendapatkan jawaban yang paling tepat.